ikut bersama-sama hari ini. Baik Bapak Ibu, ya selagi masih ingatkan mungkin nanti berikutnya yang memimpin puji-pujian doa ya disiapkan lagu-lagunya karena kalau kita dah hafal lagunya ya. Jadi kadang berhenti di print aja setiap minggu kan enggak apa-apa, di print aja 1 lembar kan, fotokopi gitu ya. Ya, dan juga perhatikan supaya sedikit lebih profesional. Nah, kalau lagunya diulang ngomong gitu. Begitu ya. Kita ulangi lagu ini, refnya yang lain segitu supaya kita bisa lebih menikmati. Ini kan kita hamba-hamba Tuhan semua ya. Oke, supaya bisa lebih baik ke depan ya di set lagunya. Berarti di kantor-kantor itu kan begitu, mereka buat lagu-lagunya, liturginya dibuat, lagunya semua ada di situ, 1 lembar aja atau bolak-balik ya, sehingga tinggal mengikuti bisa dengan baik itu. Yang tidak hafal lagunya sehingga bisa mengikuti nyanyi gitu. Baik, terima kasih. Mari kita baca bersama-sama satu firman Tuhan. Yang satu firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Yang menjadi renungan buat kita hanya ayat 8. Nanti untuk ayat-ayat yang lainnya akan menyusul ya. Mungkin di pertemuan ataupun doa Senin depan. Tapi kita baca secara keseluruhan dulu. Baik Bapak Ibu, mari kita baca mulai dari ayat 8. Mohon kaum wanita atau kaum ibu baca ayat 8, 9 nanti kaum bapak atau pria sampai selesai nanti di ayat yang ke-12. Silakan kaum ibu atau wanita. Dan akhirnya adalah kamu semua seia serta penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang memelihara hidup dan memelihara hari-hari, ia akan menjaga lidahnya dan jahat, dan di dunia terjadi ucapan-ucapannya penipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, saya ulang membaca apa yang menjadi penekanan dari Rasul Petrus di pasal ini 1 Petrus 3:8 sampai 12 itu di ayatnya yang ke 11 ya. Ya, 11 berkata demikian. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, minggu lalu di renungan kita kalau masih ingat tentang Rasul Paulus yang mencapai garis akhir. Bahkan dia sudah tahu bahwa saat-saat dekat kematiannya, sehingga berani berkata dengan percaya diri mengatakan bahwa saat kematianku sudah dekat dan sudah mencapai garis finish, ya, garis akhir. Tentu Paulus berani berkata demikian karena sudah mencapai prestasi dalam kehidupan dan pelayanannya. Seorang yang sudah mencapai prestasi, bahkan puncak prestasi, maka dia akan percaya diri ya untuk mengatakan hal demikian, karena bukan hanya sekedar dia bisa berteori, bukan hanya sekedar karena sudah lama dalam satu pelayanan sejak dipanggil oleh Tuhan. Lamanya dalam satu pelayanan, baik itu di satu yayasan Kristen di gereja maupun dalam lembaga satu pendidikan keagamaan Kristen ataupun di tempat lain, itu tidak menentukan kita memiliki prestasi ya. Bukan karena lamanya, tetapi apa yang sudah kita kerjakan, kita buat, itu menjadi suatu sejarah. Dan itu menjadi bukan saja kenangan, tetapi sesuatu yang diingat orang lain, dan itu menjadi contoh yang akan diikuti orang-orang yang akan di bawah kita ataupun setelah kita tinggalkan dunia ini. Dia akan mengingat tuh, ya. Nah, itu satu prestasi. Ya, prestasi. Ya, bahkan saya ingatkan juga kalau kita melakukan suatu pekerjaan
yang sudah menjadi tanggung jawab kita rutin di belakang meja ataupun apapun itu yang lain sifatnya yang sesuai dengan job desk kita, itu memang pekerjaan yang harus kita lakukan penuh dengan tanggung jawab dan yang terbaik. Tapi itu bukan disebut sebagai prestasi, tapi itu adalah salah satu langkah untuk mencapai prestasi. Masih proses itu. Kadang-kala kita masih dalam proses, tapi kita berhenti tidak sampai kepada prestasi. Mengapa sampai Paulus juga mengatakan dia layak untuk menerima mahkota? Itu kan prestasi, hasil dari apa yang sudah dikerjakan dalam kehidupan di pelayanan sehingga diberikan mahkota, sehingga layak untuk menerima hal itu. Demikian juga setiap kita yang sudah mengambil keputusan dan dipanggil Tuhan melayani, ya kita harus ada pencapaian dalam keluarga, pencapaian pribadi, pencapaian di lembaga di mana kita melayani, di gereja di mana kita melayani, semua harus ada pencapaian. Kita nggak bisa berjalan sesuai dengan mengalir begitu saja, tanpa ada visi misi, tanpa ada tujuan, tanpa ada strategi, tanpa ada sasaran. Ya, semua harus ada hal itu. Paulus di dalam suratnya, kalau kita perhatikan, di dalam hal cakap mengajar, ternyata bukan itu yang menjadi prioritas. Memang dia bilang harus cakap mengajar, tapi banyak sekali Paulus itu menekankan tentang apa? Integritas, tentang karakter. Mengapa? Karena pengetahuan yang dimiliki menghantarkan seharusnya kepada karakter ataupun integritas, sehingga membuat kita bisa berdampak dalam satu pelayanan, bahkan mencapai namanya prestasi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Saya selalu merenungkan dan bertanya kepada Tuhan, apa prestasi yang saya buat jika belum ada tuntun Tuhan? Selagi masih hidup, saya tidak tahu apakah 2-3 tahun, 10 tahun lagi kita masih hidup. Ya, hari-hari ini banyak orang yang masih muda sudah pensiun kan? Ya, lagi udah usia tua dan ada penyakit begitu. Mau ngapain lagi gitu, ya. Mari kita berlomba-lomba untuk prestasi seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama, sama dengan Petrus, itu banyak menekankan tentang integritas atau tentang hubungan. Nah, surat yang kita baca hari ini, surat yang ditulis oleh Petrus, 1 Petrus 3, 8-12, ini Petrus memberikan suatu perintah. Bagaimana membangun hubungan, membangun relasi sesama tubuh Kristus, atau sesama Kristen, apalagi sesama rekan pelayanan, atau sesama tim pekerja Kristus. Jadi dia menyampaikan secara umum. Nah, Petrus tentu dia mengatakan hal lebihnya karena dia sudah melakukannya. Mari kita perhatikan ayat 38 karena kita waktunya tidak terbatas. Coba kita perhatikan ayat 8. Ayat 8 ini akan mengikuti nanti ayat yang seterusnya. Ini dampak dari ayat 8 ini akan terjadi yang tadi, termasuk adanya suatu diberkati dan menjadi berkat, ya kan? Kehadiran kita membawa perdamaian dan berdamai dan yang lain sebagainya. Kalau ini kita lakukan. Di ayat 8 saya ulang lagi dikatakan oleh Rasul Petrus, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mengapa Petrus sampai mengatakan hal yang demikian? Bukan berarti pada saat itu jemaat itu belum melakukan ini, tetapi belum maksimal mereka melakukannya. Sehingga diingatkan melalui satu perintah pada jemaat. Dengan harapan tentunya Petrus mereka melakukan hal itu. Mari kita lihat bersama-sama. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, hanya di ayat 8 saja ini kita sudah sangat diberkati, ya. Perhatikan kata yang digunakan itu kata kamu, dikatakan seia sekata. Seia sekata. Kalau menurut King James itu dari satu pikiran. Ya, satu pikiran. Nah kalau kita perhatikan kata seia sekata atau itu sama dengan sehati sepikir. Ya. Di Roma 12 ayat 16, Paulus juga mengatakan hal yang sama, bukan hanya Petrus.
Saya baca dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang jadi perhatian kita itu kata sehati sepikir. Itu sama dengan seia sekata. Nah, Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11 ini juga hal yang sama dikatakan oleh Paulus. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, kata Paulus. Sehati sepikirlah, itu nasihatnya. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Di Filipi 4 ayat kedua juga Paulus mengatakan yang sama. Ya, dikatakan oleh Paulus, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Apa nasihatnya Rasul Paulus? Supaya apa? Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini berarti menunjukkan betapa pentingnya seia sekata, sehati sepikir di dalam suatu pelayanan, dalam suatu pekerjaan di dalam Tuhan. Apalagi kita dalam satu lembaga rohani. Mengapa ada orang tidak bisa sehati sepikir? Karena masih lebih menonjol biasanya egoisme yang hanya memikirkan diri sendiri. Itu musuh paling besar. Sehingga tidak terjadi namanya sehati sepikir atau sehati atau seia sekata. Rasa yang hanya untuk mementingkan diri sendiri, mencari kehormatan sendiri, kemuliaan sendiri dan yang lain sebagainya, sehingga tidak mungkin sehati sepikir atau merasa lebih hebat, lebih baik, lebih pintar. Maka dikatakan jangan menganggap engkau pandai. Janganlah menganggap engkau pandai. Orang yang suka menganggap diri lebih pandai itu satu kesombongan dan tidak mungkin bisa sehati sepikir dengan yang lain. Orang yang berpikir dalam dirinya bahwa dia yang lebih baik dari yang lain lalu merendahkan orang yang lain, tidak akan mungkin sehati sepikir. Tidak mungkin. Itu penghambat, penghalang terbesar di dalam untuk kita sehati sepikir. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya kita mencapai namanya seia sekata itu atau sehati sepikir itu? Ada beberapa hal. Ya, yang pertama yang pasti adalah berdoa. Berdoa itu adalah untuk tercapainya suatu kesatuan pemikiran. Mengapa demikian? Pasti karena kita berdoa kepada Tuhan dan itu satu keinginan kehendak Tuhan dan itu juga kita ikuti kehendak Tuhan supaya kita sehati sepikir. Saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Berarti kita sedang mengalahkan namanya keinginan daging. Orang-orang Kristen itu harus selalu merindukan dan berdoa supaya terjadi kesatuan. Kesatuan di gereja, kesatuan di pendidikan, lembaga pendidikan. Dan hari ini kita setiap hari Senin berdoa. Ketika kita doakan, kita aminkan apa kita doakan supaya kita sehati sepikir. Ada catatan di 2 Korintus 3 ayat 4, Paulus mengatakan seharusnya apa yang kita lakukan di dalam satu kesehatan itu dikatakan ini. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kalau masih ada ya pembanding-bandingan diri dengan apa yang kita punya, ya, atau golongan yang merasa kita lebih berpengaruh di suatu komunitas, suatu kelompok dan yang lain sebagainya, sehingga tidak sulit buat kita untuk menyatu dengan orang-orang di sekitar kita. Itu karena itu makanya Paulus ingatkan, jangan ada golongan-golongan yang hanya satu. Tidak ada golongan Paulus, tidak ada golongan Apolos, tidak ada golongan yang lain. Yang ada adalah satu dalam tubuh Kristus. Amin, Bapak Ibu. Berdoa penting untuk kesatuan, supaya kita mengalahkan segala keinginan daging kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa sehati sepikir ataupun seia sekata? Yaitu dengan pengajaran. Itu pengajaran firman Tuhan itu seharusnya seragam. Mengapa terjadi perpecahan
doktrin di antara gereja. Nggak usahlah dia di luar gereja atau di luar agama Kristen kan gitu. Bayangkan kalau dalam satu lembaga pendidikan beda-beda doktrinnya, itu akan terjadi perpecahan. Misalnya mengatakan di antara satu lembaga, ada yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia satu-satunya Juru Selamat, tidak ada yang jalan lain. Tapi di satu lembaga yang sama mengatakan, oh tidak, ada jalan lain. Wow, apa mungkin itu bisa bersatu? Tidak akan pernah. Kecuali orang itu kompromi demi uang, ya kan? Demi jabatan, demi kenyamanan, sehingga melawan hati nurani. Dan terlalu banyak orang yang tadinya melawan hati nurani akhirnya keluar dari komunitas itu. Karena itu sudah tidak sesuai, dia tidak mau kompromi. Dia percaya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Jadi dalam satu lembaga pendidikan itu harus sama doktrinnya, harus sama menjaga hal itu. Kalau tidak akan ribut, akan bertengkar, bahkan nanti perang dengan mahasiswa kita. Yang dosen yang satu mengatakan begini, dosen yang lain mengatakan begini, di satu lembaga. Ya kan? Makanya kita di sini menjaga teologi sistematika dan juga biblika. Ya. Kita ya dikatakan bahwa kita harus mempunyai pikiran yang sama dalam suatu pikiran, baik itu dalam hal firman Allah maupun dalam hal informasi. Mengapa? Karena kita dipimpin oleh roh yang sama. Siapa? Roh Kudus. Sekalipun mungkin berbeda-beda caranya, tetapi sasarannya tujuannya sama, untuk kemuliaan Kristus. Jadi karena itu di sini bahwa Petrus ya katakan menggambarkan atau menginginkan bukan hanya persatuan, persetujuan manusia bersama-sama, tetapi persetujuan yang dicapai oleh setiap dan semua yang menerima kebenaran Allah. Karena itu sebetulnya dalam gereja ataupun dalam lembaga rohani, ajaran antar didominasi itu harusnya didominasi oleh satu orang sehingga mempengaruhi yang lainnya. Jangan banyak, akan gitu ya. Jangan. Sehingga dalam mengajar tetap mengikuti yang didominasi satu orang, dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan baik secara biblika, sistematika, sejarah. Sehingga itu bisa diikuti dan itu menjadi dasar buat kita, pedoman buat kita untuk melakukan yang lain. Jadi ini sebenarnya penting sekali, bukan saja ini kepada suatu majelis gereja atau pengerja gereja, tapi kepada semua kita yang ada di lembaga rohani, terutama di lembaga pendidikan Kristen. Pemahaman Alkitab itu betul-betul kita harus tekun untuk belajar supaya jangan sampai berbeda doktrin di antara kita. Itu. Yang berikutnya, bagaimana kita supaya sehat sepikir, yaitu Petrus mengatakan itu pentingnya persekutuan dengan Roh Kudus atau persekutuan dengan Tuhan. Jadi cara yang terbaik untuk memajukan suatu kesatuan, tercapainya suatu kesatuan di setiap individu, yaitu berjuang hidup dalam persekutuan dengan roh. Itu yang saya katakan, kita punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang membawa kepada kita, membawa kita kepada suatu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bisa beda karunia atau talenta atau beda hal yang lain. Itu perbedaan itu pasti tidak bisa dihindari. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan supaya semua karunia-karunia yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, kemampuan yang berbeda itu bukan untuk penonjolan diri, tetapi adalah untuk dalam satu kesatuan dalam membangun tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus ataupun lembaga di mana kita melayani itu semakin besar. Ya. Jadi saya percaya ketika kita memiliki persekutuan dengan roh, dengan Tuhan, kita akan diberikan namanya hikmat ataupun kepekaan. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi seringkali kita bukan demikian, tetapi apa yang diinginkan oleh keinginan daging. Bahkan bisa saja kita berani suatu keinginan daging itu kita rohanikan. Nah, ini penting sekali.
Bapak Ibu, kita mempunyai pekerjaan yang berbeda, posisi yang berbeda, ya, kemampuan yang berbeda. Ya, kadang-kadang pandangan yang berbeda itu bisa saja membuat kita merasa kita yang lebih baik. Ya, kita mulai banding-bandingkan dengan yang lain. Tetapi kalau kita ada di dalam satu persekutuan dengan roh atau persekutuan dengan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena kasih kita itu terpelihara yang dipimpin oleh roh. Warna-warni bisa beda, bisa, itu pasti. Dan segala hal yang dalam kita bisa beda, tetapi bukan perbedaan itu membuat kita akhirnya ada terjadi perpecahan satu sama lain. Karakter yang berbeda, beda suku, kadang-kadang karakternya beda. Ya, beda pendidikan, ya cara berpikirnya beda, itu beda. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu bukan berarti kompromi dengan kekurangannya, tapi kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya. Bapak Ibu, saya melihat bahwa semua pelayan ataupun pekerja Kristus itu harus menjaga keakraban satu sama lain. Amin. 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 Kalau kita mau mengembangkan satu pendidikan, itu harus kita jaga keramah tamahan, keakraban, kesatuan satu sama lain. Itu. Kemudian ketika ada satu persekutuan, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu tentunya kita, kalau kita sudah sepakati waktunya 9:30, ya kita datang 9:30 gitu. Karena kita tidak tahu kondisi dalam perjalanan, kita harus bisa lebih berangkat lebih awal. Itu bagian dari kebersamaan. Itu bagian dari kesehatian. Ya. Ya, kalau kita misalnya tidak bisa hadir, kita ada komunikasi. Gitu. Bukan masalah bisa atau tidaknya, tapi bagaimana kita meresponi ketika kita diingatkan ke suatu persekutuan. Itu semua bagian dari keakraban, bagian dari kesehatian, Bapak Ibu. Oke, masuk kita yang kedua, seperasaan. Masih di ayat yang sama, pasal 8, ayat yang ke-8. Hendaklah kamu seperasaan. Benar, seperasaan di sini terjemahan yang lebih tepat. Ini kurang tepat terjemahannya. Terjemahan yang lebih tepat itu yaitu mempunyai belas kasihan. Itu terjemahan yang paling tepat. Memiliki belas kasihan satu terhadap yang lain. Kalau terjemahan yang lain dari NIV dikatakan simpati. Rasa simpati, bersikap atau mempunyai sifat simpati. Nah, itu. Berbelas kasihan. Berbelas kasihan itu bukan dengan sebatas perkataan, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Apa dikatakan oleh William Berkeley dalam bukunya? Dia katakan ini, satu hal adalah jelas, simpati dan keegoisan tidak bisa ada bersama-sama. Itu dia. Simpati dengan keegoisan itu tidak mungkin bisa bersama-sama. Kalau masih ada keegoisan, tidak akan pernah mungkin bisa bersama. Bersama dalam persekutuan dua seperti ini bisa. Bersatu dalam satu lembaga akan bisa. Bisa saja. Tapi kalau ada dalam keegoisan, tidak akan mungkin bisa bersehati seia sekata melakukan satu bersama. Gitu. Mengapa? Karena dikatakan selama si aku adalah hal yang terpenting dalam dunia ini. Katakan William begitu berkata begitu, tidak bisa ada simpati. Simpati itu tergantung kepada kerelaan untuk melupakan diri sendiri dan mengidentikan diri sendiri dengan rasa sakit dan kesedihan dari orang yang lain. Simpati datang pada hati pada waktu Kristus memerintah di hati kita. Itu. Sederhana gini. Kita akan merasa menangis, merasa sedih ketika kita sedang dibutuhkan orang lain tapi kita tidak lakukan. Ada kesempatan tapi kita lakukan. Ini mengapa? Karena egonya kita lebih memilih untuk kenyamanan kita sehingga terjadi yang demikian. Tapi kalau seorang yang sudah Kristus bertahta dalam kehidupannya, katanya William Berkeley ini, tidak akan demikian. Ya. Dia akan merasa menyesal, menangis kalau dia tidak lakukan itu. Beda lagi dengan Calvin, hampir sama.
Ya, Calvin katakan, setiap orang turut berduka cita dengan kita dalam kemalangan dan juga bersuka cita kita dalam kemakmuran, sehingga setiap orang bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperdulikan kepentingan orang lain. Nah, ini kembali Calvin ini mengatakan, ketika orang lain menderita sakit, kita juga ikut menderita, kita juga berduka cita. Ketika orang punya kemalangan, kita juga bisa merasakannya. Bukannya bertepuk tangan dan senang begitu, dan senang dengan kejatuhan orang begitu. Tidak demikian. Ya, ketika orang makmur diberkati, kita nggak perlu iri hati, lalu cari-cari, wah mengapa dia bisa lebih dari saya ya, itu misalnya begitu. Ya, urusannya dengan Tuhan. Ya, tidak gitu. Ini dikatakan oleh Paulus juga di dalam Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15 dikatakan ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Wow. Ini nasihat dari Paulus, ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota yang lain turut juga bersukacita. Wow, keren, luar biasa. Kalau kita bisa lakukan itu dahsyat. Ya, memang kita tidak mudah, tapi kita berjuang. Makanya dibuat dalam Alkitab itu, ya, dan dikatakan oleh Paulus atau dikatakan oleh Rasul yang lain, karena mereka tahu kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Jadi rasa simpati. Ya, yang ketiga, masih di ayat yang ke-8, kata mengasihi. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. Ini Paulus ini lebih menekankan kepada saudara seiman. Kata di sini saudara-saudara iman, bukan saudara seiman, rekan sekerja. Jadi kata saudara-saudara itu adalah saudara untuk menunjukkan terutama saudara seiman. Sekalipun kita memang diminta harus mengasihi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi Tuhan mau melalui para rasul ini kasih kita itu lebih prioritas kepada seiman dengan kita, apalagi segereja dengan kita, apalagi selembaga dengan kita. Mengapa? Karena satu dalam tubuh Kristus. Ini yang menjadi penekanan dari Rasul Paulus, mengasihi, mengutamakan di komunitas kita. Hal ini ditegaskan oleh Paulus di Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, berarti termasuk orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi ada penekanan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seiman di dalam Kristus, satu tubuh dalam Kristus. Kalau kita aplikasikan, ya terutama juga dalam lembaga di mana kita percayakan Tuhan melayani di Sedekah Taros, gitu, ya. Gitu. Kita harus menganggap kita ini keluarga. Ya, keluarga. Kalau kita menganggap kita ini keluarga, aduh, pasti ya seperti diharapkan dalam keluarga, ya, ada kebahagiaan, keharmonisan. Ya, pasti ada konflik, kesalahpahaman, pasti ada, itu namanya masih manusia. Ya kan? Nah, pasti, tapi bagaimana mengelolanya sehingga bisa menyelesaikannya secara alkitabiah, secara kasih Kristus, secara dengan kebenaran firman Tuhan, gitu. Ya. Bahagia, kita senang. Wow, luar biasa. Kalau itu disaksikan, dilihat oleh orang-orang yang kita bimbing, kita didik, mahasiswa, dan disaksikan oleh sesama teman yang lain. Keren. Ya, hebat begitu. Tapi kalau kita sering dilihat oleh sesama teman kita gondok-gondokan, marah-marahan, tegur-teguran, perang otak, ya kan? Mudah-mudahan tidak sampai terjadi perang fisik kan gitu, ya. Tapi kadang-kadang perang fisikis itu lebih sakit daripada perang fisik. Betul tidak? Karena akan tetap ada di hati dan sulit untuk dilupakan. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus yang mampukan kita untuk melupakan hal itu. Yang keempat, hendaklah kamu menjadi penyayang. Wow, itu penyayang dengan kasih sebenarnya sama, identik, ya, identik. Tapi di penekanannya Paulus, Rasul Petrus di sini sesuai dengan
King James, yaitu berbelas kasihanlah. Kemudian menurut NIV ya berbelas kasihan, sama. Ya, atau ada lagi NSB dikatakan baik hati. Baik hati. Nah, itu luar biasa. Jadi sama yang seperti dikatakan oleh Calvin, kita bukan hanya menolong saudara kita dan meringankan kesengsaraan mereka, tetapi juga sabar dengan kelemahan-kelemahan mereka. Setiap kita di sini punya kelemahan, punya kekuatan. Kekuatan kita syukuri, kita pertahankan, kita tingkatkan, tetapi kelemahan itu jangan dihancurkan oleh orang yang merasa lebih kuat begitu. Kita harus menjaga, saling mengingatkan. Kalau kita mempunyai hati yang baik, hati yang lembut, hati yang berbelas kasihan, maka kita bukan hanya menolong saudara kita yang ada dalam kesengsaraan, tetapi juga sabar. Sabar menghadapi teman-teman kita yang punya kelemahan-kelemahan, yang punya kekurangan. Sekalipun mereka melakukan kesalahan berulang-ulang kepada kita, kita sabar. Sehingga tidak ada tindakan yang emosional yang merugikan diri kita sendiri, yang buat darah tinggi kita naik jadi darting gitu ya. Nah, itu bisa, emang itu manusiawi itu. Kalau ada sesuatu yang tidak memuaskan hati kita, ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, ya itu pasti mengganggu. Bahkan bukan hanya mengganggu darah tinggi, tidak bisa tidur. Ya. Nah, kembali William Berkeley kata begini, ada arti tertentu dalam mana belas kasihan ada dalam bahaya untuk menjadi sifat baik, yaitu kebaikan yang hilang. Kadang di zaman kita cenderung untuk apa? Mengumpulkan pikiran kita kepada kepekaan dalam belas kasihan. Jadi mari kita untuk penyayang itu kita kumpulkan dalam pikiran kita itu kepekaan bagaimana kita terus menerus memiliki belas kasihan, yaitu penyayang. Dia lanjutkan, kita bisa membaca tentang ribuan korban di jalan tanpa ada reaksi dalam hati kita, melupakan bahwa setiap hal itu berarti tubuh yang patah, rusak, atau hati kita patah. Kalau kita sudah tahu ada banyak hal yang membutuhkan pertolongan kita, ya kita tidak ada beban, tapi melupakannya, berarti dikatakan kita sudah rusak, sudah rontok, itu belas kasihan itu sudah tidak ada. Tidak ada. Lanjutnya, adalah mudah untuk kehilangan perasaan belas kasihan, lebih mudah lagi untuk merasa puas dengan sentimen, orang yang sentimen, yang merasa untuk sesaat kesedihan yang cukupnya dan tidak melakukan apa-apa. Hanya sentimen atau mungkin hanya sebatas sedih, kesedihan yang benar atau kesedihan pura-pura begitu. Atau pertobatan yang sungguh-sungguh atau yang pura-pura, kita tidak tahu. Tapi itu mesti proses di jalan. Kan? Jadi belas kasihan itu adalah inti, ini penting sekali. Belas kasihan itu, penyayang itu adalah inti hakikat dari Allah, dan belas kasihan adalah inti dari Yesus Kristus. Itu suatu perasaan kasihan. Itu yang terutama dasar yang dimiliki oleh Tuhan, itu belas kasihan yang dasarkan kepada kasih Allah yang besar itu. Sehingga Tuhan mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus untuk manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa yang jahat itu ya dengan belas kasihan akhirnya diselamatkan. Begitu hebat kasih Kristus sehingga rela mati di kayu salib, bukan untuk dirinya sendiri tapi adalah untuk manusia berdosa, Bapak Ibu. Luar biasa. Mengapa? Karena Yesus itu sayang dengan kita. Ketika Yesus sayang dengan kita, kita pun harus belajar juga sayang dengan sesama kita. Amin. Terutama di lingkup kita. Yang terakhir, yang kelima, masih di ayat yang sama. Hendaklah kamu rendah hati. Rendah hati. Kalau di King James dikatakan sopanlah. Versi lain dikatakan suatu pikiran yang rendah hati, atau bisa juga humble. Ya, rendah hati. Menurut NIV itu rendah hati. Kerendahan hati itu merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap Kristen, bahkan setiap kita yang melayani. Karena ada yang
Kita bisa lihat ada orang yang rendah hati, kalau tidak rendah hati berarti sombong. Kesombongan dan kebanggaan itu menyebabkan kita nggak mungkin rendah hati. Betul. Kesombongan dan kebanggaan yang mungkin kita banggakan itu tidak mungkin membuat kita rendah hati. Makanya Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 demikian. Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Ini masalah rendah hati. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita mau belajar yang mana? Tentu rendah hati, supaya kita jangan sampai musuhnya Allah. Dia tentang oleh Allah, dikatakan ini congkak, ya. Kita rendah hati. Saya definisi rendah hati dari Stephen Tong itu saya baca dalam satu bukunya. Definisi rendah hati itu adalah menempatkan Kristus yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Lalu saya gali maksudnya apa itu? Menempatkan Kristus yang pertama, yang utama dan pertama dalam kehidupannya. Oh, ternyata itu dari segala-galanya itu. Pasti orang rendah hati itu sudah orang itu adalah integritas. Orang yang rendah hati pasti penyayang. Orang yang rendah hati pasti jauh dari kepentingan diri sendiri. Jauh dari untuk memperkaya atau peruntungan diri sendiri. Pasti jauh hanya yang egois. Pasti jauh itu. Kalau mau kepentingan bersama yang menjadi prioritas, itu orang rendah hati. Terutama orang rendah hati ciri khasnya itu adalah kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah 5 kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita, wow, luar biasa. Itu pasti ya membuat kita bisa bersatu sama lain. Ini adalah satu seruan dari Rasul Petrus kepada jemaat, supaya jemaat itu memiliki relasi hubungan dengan Tuhan. Dengan 5 hal itu yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang pertama tadi dikatakan apa? Di ayat yang ke-8 yang sudah kita baca itu. Jadi satu kesimpulan, ya, hendaklah kamu seia sekata, sehati sepikir. Mampu nggak kita untuk melakukan itu? Saya yakin mampu kita. Pasti mampu. Ya. Oke, asalkan kita hindari segala apa, kita jangan lakukan tadi yang penghambat-penghambat itu. Kemudian seperasaan. Seperasaan lebih tepatnya terjemahannya adalah simpati. Ya, simpati serta dengan empati, ada tindakan. Kemudian yaitu mengasihi. Ya, mengasihi, belas kasihan, ya. Terutama dikatakan lagi penyayang dan rendah hati. Mari Bapak Ibu, ya, kalau saya ini berdoa supaya firman Tuhan itu saya bisa lakukan dan juga kita lakukan bersama. Kadang-kadang kalau secara kedagingan ya, berupaya supaya mengalahkan rasa jenuh untuk menyampaikan firman, terutama di kalangan hamba-hamba Tuhan, karena semua tahu firman. Kalau di kalangan jemaat awam, wah, rasanya kita percaya diri banget dan merasa terberkati, ya kan? Itu. Tapi kalau sudah di kalangan karang teolog yang tahu firman gitu, yang sudah sering khotbah begitu, ya kurang percaya diri kayak itu. Bahkan rasanya sepertinya apa yang saya katakan itu mereka sudah dengar, hanya mengingatkan saja dan melakukan gitu. Ada kecenderungan itu wajar. Ya, tadi pagi ya saya berdoa untuk hal itu. Ya, mengapa setiap pagi, setiap hari Senin ya saya berbagi firman Tuhan sebagai unsur pimpinan di sini? Tujuan saya sebenarnya untuk memotivasi, mengingatkan kita semuanya. Paling tidak itu menjadi suatu apa ya namanya, penuntun atau kompas yang harus kita lakukan, mengingatkan saja. Dan yang melakukan itu bukan saya, kita semuanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. STT Kataros itu adalah lembaga pendidikan yang dibangun atas dasar visi misi Tuhan, bukan sekuler, ya. Kalau dikatakan kita ini sedang mempelajari dan mengajarkan ilmu di atas segala ilmu, atau bisa dikatakan ratu di atas segala ilmu.
Itu di mana adanya? Di pendidikan teologi. Selain gereja udah pastilah, ya kan? Nah, mengapa? Karena STT itu adalah dapurnya gereja, mempersiapkan calon-calon pemimpin. Bahkan dapurnya pendidikan, mempersiapkan guru-guru, ya, guru agama Kristen. Di sini diolah mereka dipersiapkan di sini. Tentu harus mutu kita jaga. Bagaimana bisa mutu terjaga? Ya kita meningkatkan diri. Jangan kita merasa cukup dengan apa yang kita sudah punya. Kembangkan diri itu mencapai prestasi. Kalau ini kita lakukan, saya yakin seperti Petrus, seperti Rasul, ada sejarah kita tinggalkan di dunia ini. Amin. Amin. Ya, ada sejarah, ada yang diingat, dikenang. Jangan sampai diingatnya yang kesalahan-kesalahan kita, hal-hal yang mendongkolkan, yang menjengkelkan. Tidak. Ya syukurlah dia sudah tepat pergi. Nah, repot kan? Aduh, kenapa dia secepat itu dia pergi? Dia orangnya sangat baik sekali. Karena dialah saya bertobat. Dia menuntun saya sehingga mengenal Tuhan. Dia menuntun saya mengambil keputusan sekolah teologi. Dan seperti yang sekarang saya ada, dialah kenapa Tuhan? Enggak adil Tuhan. Kalau sampai perkataan begitu, hebat kita. Terjadi multiplikasi rohani. Ya? Nah, itu. Harusnya seperti itu. Pengennya kita para Rasul Paulus itu, Petrus itu masih hidup sampai sekarang, tapi kan tidak mungkin, ya kan? Supaya kita lihat langsung gitu ya, kehidupan mereka, pelayanan mereka seperti apa. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kiranya apa yang disampaikan hari ini, firman sampaikan menjadi berkat, kekuatan, teguran, motivasi bagi kita semuanya. Dan maaf tidak ada motivasi yang lain selain pada untuk kebaikan kita bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.